Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tanggapan terhadap kasus di ruang kelas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Taufik Rizal SPD. Yang kedua, Syifa Nur Aulia SPD. Yang ketiga, Sisilia Pertiwi SPD. Yang keempat, Suci Yatiningsi SPD. Dan yang kelima, Yudit Feryani SPD. Baik, untuk studi kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut hasil diskusi kami, anak tersebut mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua dikarenakan pendidik telah menggunakan metode atau cara yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Dalam memberikan pemahaman matematika, dibutuhkan sebuah latihan secara berkala agar peserta didik terlatih dalam berpikir sistematis. Karena jika diberikan bimbingan secara terstruktur, maka peserta didik akan memahami konsep dan menemukan jawaban dari cara atau langkah yang telah disampaikan oleh pendidik. Sebagai calon guru, metode tersebut bisa diterapkan dalam pembelajaran matematika. Metode tersebut mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan berkesinambungan. Menurut teori behavioristik, kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Adapun teori yang berkaitan dengan studi kasus tersebut yaitu menggunakan teori behavioristik. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima. Dengan adanya mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan menjadi salah satu ciri dari teori belajar behavioristik, sehingga sangat sejalan dengan studi kasus tersebut. Selanjutnya, studi kasus yang kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut hasil diskusi kami, yang dapat dilakukan oleh Rina adalah dengan melakukan pembelajaran dengan media atau metode yang tepat seperti menggunakan media dengan benda nyata. Karena pada usia peserta didik di kelas rendah, ketika melakukan pembelajaran masih berhubungan erat dengan kehidupannya sehari-hari. Sehingga ketika melakukan kegiatan pembelajaran, para peserta didik terikat dengan benda-benda nyata yang dapat dilihat dengan panca inderanya. Dan ketika melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan benda nyata, para peserta didik dapat lebih memahami materi yang sedang disampaikan oleh guru. Kami memberikan saran dengan menggunakan benda nyata, karena pada tahap perkembangan para peserta didik di kelas rendah masih sangat sulit jika tanpa bantuan media. Sehingga ketika pembelajaran menggunakan benda nyata yang ada di sekitar para peserta, dapat membantu para peserta didik memahami materi yang sedang disampaikan. Teori yang berkaitan dengan kasus ini adalah teori sosial kognitif, di mana pada teori sosial kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Selanjutnya, studi kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali.
Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut hasil diskusi kami, keputusan dari Made sudah sesuai karena dengan memberikan tes deskripsi tentang pantai dan juga makanan khas Bali yang merupakan hal yang dekat dengan para peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga para peserta didik akan lebih mudah untuk memahami tes deskripsi yang sudah diberikan oleh Made. Sebagai seorang calon guru, memperhatikan latar belakang dari peserta didik menjadi hal yang perlu diperhatikan karena dengan mengetahui bagaimana latar belakang dari peserta didik, maka guru dapat memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang peserta didik dan juga materi yang akan disampaikan. Teori yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah teori behavioristik. Teori behavioristik adalah perubahan perilaku peserta didik yang terjadi karena adanya stimulus dan juga respon. Stimulus yang dimaksud adalah lingkungan peserta didik. Pada kasus tersebut, ketika Made memberikan tes deskripsi yang ada di lingkungan peserta didik dan memperhatikan latar belakang dari para peserta didik. Ketika para peserta didik yang tinggal di Bali, Bali merupakan daerah yang banyak dikelilingi oleh pantai, sehingga ketika memberikan soal tentang teks deskripsi, Made bisa menggunakan tes deskripsi tentang pantai dan juga makanan khas Bali. Baik, demikianlah pemaparan hasil diskusi dari kelompok 4, kelas PGSD 2 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menampilkan beberapa video hasil diskusi kami di dalam kelas bersama dosen dan teman-teman. Ketika melakukan pembelajaran, masih berhubungan erat dengan benda-benda yang ada di kehidupan sehari-harinya. Sehingga ketika melakukan kegiatan pembelajaran, para peserta didik terikat dengan benda-benda nyata yang ada di sekitarnya dengan menggunakan panca inderanya. Dan ketika melakukan pembelajaran dengan menggunakan benda nyata, para peserta didik dapat lebih memahami materi yang sedang disampaikan oleh guru. Lalu untuk teorinya kami memberikan saran kepada Rina adalah dengan menggunakan benda nyata karena ada tahapan perkembangan peserta didik pada kelas rendah sangat sulit jika tanpa menggunakan bantuan media, sehingga ketika pembelajaran menggunakan benda nyata yang ada di sekitar para peserta didik dapat membantu peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan. Teori yang berkaitan dengan kasus ini adalah teori sosial kognitif, di mana pada teori sosial kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Kami, keputusan dari Made, sama seperti kelompok sebelumnya, sudah sesuai karena dengan memberikan teks deskripsi tentang pantai dan juga makanan khas Bali yang merupakan hal yang dekat dengan para peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para peserta didik akan menjadi lebih mudah untuk memahami teks deskripsi yang sudah diberikan oleh Made. Sebagai seorang calon guru, memperhatikan latar belakang dari peserta didik menjadi hal yang perlu diperhatikan karena dengan mengetahui bagaimana latar belakang dari peserta didik, maka guru dapat memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang peserta didik dan juga materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, teori yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah teori behavioristik. Teori behavioristik adalah perubahan perilaku peserta didik yang terjadi karena adanya stimulus dan juga respon. Stimulus yang dimaksud adalah lingkungan peserta didik. Pada kasus tersebut, ketika Made memberikan teks deskripsi yang ada di lingkungan peserta didik dan memperlihatkan latar belakang dari para peserta didik, ketika peserta didik yang tinggal di Bali, Bali merupakan daerah yang banyak dikelilingi oleh pantai, sehingga ketika memberikan soal teks deskripsi, Made bisa menggunakan teks deskripsi tentang pantai dan juga makanan khas Bali. Peserta didik itu kan kayak cuma tahu kalau rumah adat Sumatera Barat itu kayak rumah gadang, tapi kan tidak dengan bentuknya, Bu. Nah, dari situ kayak kita menampilkan media seperti gambar, foto apa segala macam. Kayak makanan khas Betawi itu kayak kerak telur. Oh, ini kerak telur, bukan hanya mendengar saja. Oh, makanan khas Betawi itu kayak kerak telur, tapi kita menampilkan bentuknya, Bu, kayak wujudnya gitu. Baik itu berupa gambar atau video kayak seperti itu. Oke, tentang keberagaman Indonesia. Kalau di Jakarta, anak-anak bisa di bawah tangan ini ya. Iya, teman-teman.